pun rame, di mana tim Rossi di saat-saat terakhir perpanjangan kontrak dengan Ducati, Aprilia malah makin mendekati tim VR46. Dan nampaknya Aprilia punya misi selain menyatukan Pecco, juga ada memperkuat citra Italianya nih. Dan berhasilkah? Dan juga ada Yamaha yang aneh nih, meski di dalam balapan kini paling belakang dikabarkan Yamaha sudah akan meluncurkan mesin 850cc-nya. Wow, apa jangan-jangan dari kemarin mereka memang mempersiapkan mesin 850cc? Sedangkan dari Honda, terkuak apa yang membuat Honda bisa cepat dalam perkembangannya, melebihi Yamaha itu sendiri. Apa itu? Kita bahas. Dalam perkembangan yang mendebarkan di dunia MotoGP, tim VR46 yang dimiliki oleh legenda Valentino Rossi berada di ambang penyelesaian perpanjangan kontrak penting dengan Ducati. Meskipun Aprilia baru-baru ini melakukan pendekatan untuk membujuk mereka agar berperan sebagai tim satelit baru untuk era 850cc yang akan dimulai pada 2027. Dari sudut pandang VR46 Racing Team, pendekatan Aprilia bukan sekedar basa-basi. Hubungan personal yang sudah lama terjalin antara Uccio Salusi dan Massimo Rivola menjadi salah satu fondasi yang membuat dialog tersebut terasa natural. Keduanya sudah saling mengenal sejak era awal 2000-an di pedok MotoGP dan Formula One. Sehingga komunikasi antara VR46 dan Aprilia berlangsung dalam suasana yang sangat terbuka. Bagi VR46, Aprilia memiliki beberapa faktor yang membuat mereka menjadi opsi yang sangat menarik untuk masa depan, terutama menjelang perubahan regulasi MotoGP 850cc pada 2027. Pertama, momentum teknis Aprilia. Dalam 2 musim terakhir, Aprilia menunjukkan perkembangan yang sangat agresif. RSGP semakin kompetitif, terutama dalam hal aerodinamika, keseimbangan sasis, dan performa di tikungan cepat. Bahkan di beberapa seri, motor Aprilia mampu menandingi dominasi Ducati dan sering muncul di barisan depan grid. Kedua, posisi strategis sebagai satelit utama. Jika VR46 memilih Aprilia di masa depan, mereka hampir pasti akan menjadi tim satelit nomor 1, bukan sekedar tim pelanggan biasa. Ini berarti akses yang lebih besar terhadap perkembangan motor, dukungan teknis langsung dari pabrikan, dan kemungkinan mendapatkan spesifikasi motor yang sangat dekat dengan tim pabrikan. Situasi ini berbeda dengan Ducati yang memiliki struktur satelit yang lebih padat. Meskipun VR46 kini menjadi tim yang didukung pabrik, mereka tetap berada dalam ekosistem besar Ducati yang sebelumnya yang juga melibatkan Pramac dan Gresini. Ketiga, filosofi pengembangan yang lebih terbuka. Aprilia dikenal sebagai pabrikan yang lebih fleksibel dalam hal kolaborasi dengan tim satelit. Hal ini bisa memberi VR46 ruang lebih besar untuk mengembangkan pembalap akademi VR46, sekaligus berperan dalam arah pengembangan motor. Keempat, era regulasi baru 850cc sebagai riset. Perubahan mesin ke 850cc dan regulasi aerodinamika baru akan menjadi titik riset performa pabrikan. Dalam situasi seperti ini, memilih pabrikan yang sedang naik daun seperti Aprilia bisa menjadi langkah strategis, karena keseimbangan kekuatan di grid berpotensi berubah. Namun di sisi lain, VR46 juga memahami bahwa Ducati saat ini masih menjadi benchmark MotoGP. Desmos edisi terbukti sebagai paket paling lengkap di grid, baik dari sisi mesin, elektronik, maupun manajemen ban. Selain itu, hubungan emosional antara VR46 dan Ducati sudah terbangun sejak tim tersebut masuk MotoGP pada 2022. Karena itu, meskipun pembicaraan dengan Aprilia terjadi dan ada hubungan personal yang sangat baik, posisi VR46 saat ini tetap realistis, mempertahankan stabilitas bersama Ducati sambil tetap membuka pintu untuk masa depan. Tapi dalam dunia MotoGP yang sangat dinamis, menjaga hubungan baik dengan semua pabrikan adalah bagian dari strategi. Dan bagi VR46, pendekatan Aprilia bukan hanya sebuah rumor, melainkan indikasi bahwa tim mereka kini menjadi salah satu aset paling menarik di pedok menjelang era baru MotoGP. Kedua, di tes sirkuit Jerez, Angel Nieto minggu ini terasa lebih dari sekedar sesi pengujian biasa. Ketika Yamaha Motor Company dikabarkan tiba-tiba membawa prototipe mesin 850cc ke lintasan.
Perhatian pedok langsung tertuju pada satu pertanyaan. Apakah Yamaha sebenarnya sudah lebih dulu memikirkan era regulasi baru MotoGP 2007 dibandingkan untuk fokus dengan yang mesin saat ini? Saat ini MotoGP masih menggunakan mesin 1000 cc, tapi pada 2027 kapasitas akan diturunkan menjadi 850 cc dengan pembatasan aerodinamika yang lebih ketat. Dalam konteks ini, langkah Yamaha terlihat seperti strategi yang cukup berani. Alih-alih hanya mengejar performa motor sekarang, ada kesan bahwa proyek masa depan mereka sudah berjalan paralel. Kemunculan prototipe tersebut membuat banyak pengamat berpikir bahwa Yamaha mungkin tidak sekedar bereaksi terhadap regulasi baru, melainkan sudah lama menyiapkan fondasinya. Hal ini cukup masuk akal jika melihat situasi Yamaha dalam beberapa musim terakhir. Sejak dominasi Ducati di era aerodinamika modern, Yamaha kesulitan mengejar performa Desmos edisi dalam regulasi 1000 cc saat ini. Keunggulan Ducati di sektor aerodinamika, perangkat ride high device, serta akselerasi membuat banyak pabrikan lain tertinggal. Dalam kondisi seperti itu, menghabiskan seluruh energi untuk mengejar paket yang sudah matang milik Ducati bisa menjadi permainan yang mahal dan belum tentu berhasil. Regulasi baru 2027 justru membuka peluang riset total, dan Yamaha tampaknya melihat celah itu sebagai awal. Ada juga kemungkinan bahwa evolusi terbaru Yamaha M1 sebenarnya sudah mulai diarahkan ke karakter mesin yang lebih kecil. Jika benar Yamaha sudah mengembangkan konsep mesin yang kompatibel dengan 850 cc sejak sekarang, maka data yang mereka kumpulkan di lintasan akan menjadi sangat berharga ketika regulasi baru benar-benar berlaku. Keuntungan lain bagi Yamaha datang dari sistem kontesi MotoGP. Saat ini mereka berada di kelompok yang paling longgar dalam hal pengembangan, sehingga memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan pengujian dibandingkan pabrikan Eropa seperti Aprilia Racing atau KTM. Itu berarti Yamaha tidak hanya bisa membawa prototipe baru ke lintasan, tapi juga mengujinya dengan lebih banyak pembalap. Nama-nama seperti Fabio Quartararo dan Alex Rins bahkan berpotensi ikut turun, memberikan feedback langsung yang jauh lebih relevan dibandingkan sekedar pengujian test rider. Jika semua ini benar, maka apa yang terjadi di Jerez bukan sekedar uji coba biasa, melainkan gambaran awal strategi Yamaha. Mereka mungkin sadar bahwa mengejar dominasi di era 1000 cc saat ini adalah tugas yang sangat berat. Jadi, mengkamuflasekan motor M1 1000 cc dengan teknologi, tetapi dengan memulai proyek 850 cc lebih cepat. Mereka bisa menjadi salah satu pabrikan yang paling siap ketika MotoGP memasuki era baru. Dengan kata lain, sementara sebagai tim masih fokus bertarung di masa kini, Yamaha mungkin sudah mulai membangun keunggulan untuk masa depan. Ketiga, awal musim Thailand Grand Prix memang belum memberi hasil besar bagi Johann Zarco. Tapi dari sudut pandang yang lebih luas justru terlihat sesuatu yang selama ini menjadi fondasi kebangkitan Honda Racing Corporation, yaitu dedikasi para pembalapnya. Di tengah balapan yang sulit di Chang International Circuit, Zarco tidak berbicara tentang kekecewaan hasil posisi ke-11. Sebaliknya, dia menekankan pentingnya menyelesaikan balapan dan membawa pulang poin. Dalam konteks pengembangan motor seperti Honda RC213V, sikap seperti ini sangat penting. Honda saat ini masih berada dalam fase pembangunan kembali setelah beberapa musim yang penuh kesulitan. Sehingga setiap lap balapan, setiap data, dan setiap masukan pembalap menjadi bagian dari proses besar untuk mengembalikan motor ke level kompetitif. Yang menarik, pola ini terlihat konsisten di seluruh barisan pembalap Honda. Zarco tetap fokus mencari detail kecil untuk meningkatkan performa. Sementara Honda Mir menunjukkan kecepatan yang cukup untuk bertarung di 6 besar sebelum masalah ban memaksanya mundur. Di sisi lain, Luca Marini juga terus bekerja memahami karakter RC213V. Sementara rookie Diogo Moreira mampu membawa motor finish dan mengumpulkan pengalaman penting di musim debutnya. Ini yang sering menjadi ciri khas Honda selama puluhan tahun di MotoGP. Mereka tidak hanya bergantung pada motor yang cepat, tapi juga pada pembalap yang bersedia bekerja keras bersama proyek jangka panjang. Dalam banyak periode sukses Honda sebelumnya, keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses pengembangan yang intens antara pembalap dan insinyur. Ketika para pembalap tetap berkomitmen untuk memberikan umpan balik yang jujur, tetap bertarung di lintasan meskipun paket motor belum sempurna, dan tetap fokus mengumpulkan data, maka Honda untuk kemajuan jangka panjang mulai terbentuk. Komentar Zarco tentang DNA Honda juga menarik. Dia menyoroti bahwa motor masih memiliki kekuatan pada bagian depan dan kemampuan menikung, karakter yang sejak lama menjadi identitas motor Honda. Artinya, meskipun performa keseluruhan belum stabil, masih ada dasar teknis yang bisa dikembangkan lebih jauh. Dengan pembalap yang bersedia menggali potensi itu, Honda memiliki arah yang jelas untuk memperbaiki paket mereka. Dari perspektif ini, hasil balapan di Thailand mungkin tidak terlihat spektakuler.
Namun bagi Honda, yang terpenting adalah sikap para pembalapnya. Tetap menyelesaikan balapan, tetap mencari solusi, dan tetap percaya bahwa kemajuan bisa datang dari tahap kecil. Dalam jangka panjang, dedikasi seperti inilah yang sering menjadi faktor yang membuat proyek besar seperti Honda akhirnya kembali berhasil.